Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 215. Anda bertanya, Alkitab menjawab. 0852, 5545 dan seterusnya. Om Eras, gimana kita tahu kalau suatu kejadian itu disiasati oleh setan? Kan kadang kita salah fokus kejadian-kejadian yang terjadi di hidup kita. Nah, trik kita untuk menghadapi itu bagaimana biar kita tidak terkecoh? By the way, yang untuk S2 apakah juga bisa tinggal di asrama Pak atau cuma S1 saja? Oke. Yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa suatu kejadian disiasati oleh setan? Ini membutuhkan kecerdasan rohani dan kepekaan atau sensitivitas oleh pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu, seseorang harus punya komitmen untuk hidup suci, tinggalkan dunia, benar-benar mau sempurna seperti Bapa, atau serupa dengan Yesus yang sama dengan haus dan lapar akan kebenaran, maka Tuhan pasti memberikan kepekaan. Pasti. Nah, yang kedua, apapun yang terjadi jangan kita takut. Itu siasat setan atau bukan. Semua diizinkan Tuhan terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol kendali Allah. Juga apa yang dialami oleh Ayub, bukankah itu siasat setan? Betul. Tapi dalam izin Tuhan. Dan Tuhan memakai itu untuk pendewasaan Ayub. Makanya Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku, kalau ia menguji aku akan muncul seperti emas. Oke? Mantap. Untuk S2 pakai bisa tinggal di asrama. Biasanya yang tinggal di asrama itu anak-anak muda usia di bawah 24-25 tahun. Ya, kecuali ada sesuatu yang mendesak, misalnya ia juga menjadi dosen misalnya. Dia mengajar S1 tapi juga punya gelar S2 satu mata kuliah tertentu misalnya. Tetapi ini selama ini rata-rata yang di atas 25 tahun tinggal di luar. Tapi sekali lagi ini tidak mutlak, kita melihat kemungkinannya. Perlu diketahui bahwa tahun 2021 kita masih online, belum on-site atau belum offline ya. Belum offline. Jadi, ya masih melalui online. Bisa mendaftar, ya, bisa mendaftar. Kita juga menyediakan asrama dan sedang dibangun satu asrama yang bisa menampung 250. Jadi asrama kita bisa menampung semua sekitar 500 mahasiswa. Dan yang asrama yang dibangun memang asrama dormitory yang kita desain untuk asrama. Desain khusus untuk asrama. Dan kita harapkan bisa menjadi asrama yang nyaman untuk mahasiswa kuliah. Atau berdomisili atau menetap. Yang mengelola asrama kami kebetulan juga adalah seorang yang memang bisnis di bidang kos-kosan. Memiliki mungkin ratusan kamar kos-kosan, jadi sudah biasa mengurus begini. Jadi kalau saudara-saudara mengirim anak saudara ke STT Ekumene itu sudah sangat tepat. Dan perlu kami beritahu bahwa di tahun 2021 kami punya program baru yaitu program S3 untuk pendidikan agama Kristen. Doktor untuk Christian Education. Ya, puji Tuhan. 0895 3765 dan seterusnya. Apakah ada batasan umur untuk daftar S1 di STTE? Tidak ada.
Tidak ada, sebagaimana perguruan tinggi yang lain. Ya. Oke, 08155304 dan seterusnya, wanita usia 42 tahun. Salam Pak, langsung saja ya Pak Era, supaya tidak menyita waktu Bapak. Saya butuh nasihat Bapak, bagaimana cara menasehati saudara saya. Satu keluarga kena COVID-19. Istrinya menyatakan suami karena membawa virus dari kerjaan. Suaminya sedih, saudara laki-laki saya itu. Saya juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya saudara Bapak Eras karena virus ini. Mohon tanggapannya ya Pak. Oke. Terima kasih atas bantuan nasihat serta pelayanan Bapak dan tim GSKI Truth ID. Kami sangat diberkati dan semakin diubah menjadi lebih baik. Meski sangat sulit sekali. Tuhan Yesus memakai menjadi berkat buat kami. Yang pertama, saudara saya meninggal karena memang selain kena COVID, juga ada penyakit penyerta. Dan itu yang sebenarnya membuat penderita COVID cenderung tidak bisa survive. Mengenai istri yang menyalahkan suami, ya udah, disalahkan apa ruginya sih? Kan nggak copot gigi kita atau nggak lepas kuping kita, diam saja. Ya, suaminya sedih, ya sudah sedih. Nah, Anda sebenarnya menulis ini dengan perasaan tidak rela. Anda tidak rela istri dari saudara laki-laki ibu disalahkan. Nah, ini kita belajar, Bu, untuk disalahkan walaupun tidak salah. Apalagi memang salah. Ya, memang salah yang membawa virus ini. Tetapi istri ini tidak baik. Suami itu bukan pergi mau cari kesenangan loh, cari nafkah untuk keluarga kena penyakit diomeli. Wanita seperti ini wanita yang harus bertobat. Kalau Anda jadi ibu-ibu tidak boleh begitu. Cukup mengingatkan. Makanya Pi, pakai masker. Makanya Pi, jangan pergi-pergi ke tempat yang membahayakan. Makanya Pi, jangan ngopi-ngopi dengan teman-teman kalau nggak penting. Pulang saja, betul. Nah, istri harus selalu mengingatkan. Tapi kalau sudah kena COVID, ya sudah. Aduh Pi, kenapa jadi begini? Besok lagi hati-hati ya Pi, enggak boleh gitu. Nah sebaiknya, maksud saya, seharusnya bapak-bapak yang bekerja walaupun bekerja, coba menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ya, pakai masker terus. Jangan salaman. Social distancing. Wah, harus. Kalau diajak ngopi-ngopi, aduh, enggak usah seberapa senangnya. Makan-makan enggak usah. Ya. Ini ibu ya sedih. Karena suami ibu disalahkan. Bukan tidak mungkin istri dari saudara laki-laki ibu itu ada salahnya. Bisa. Disalahkan walaupun kita benar, diam. Apalagi kalau memang salah. Ya, diam saja. Tapi untuk ibu-ibu jangan banyak mulut. Kalau suami sudah salah, ya sudah diingatkan, tapi jangan banyak mulut. Itu ya. Sekali lagi, semua kita jaga protokol kesehatan. Anak-anak muda juga, kasihan orang tua. Jangan bergaul sembarangan, jangan pergi sembarangan. Sehingga import virus dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Nanti kalau ada punya kakek, nenek, opa, oma, akong, ya, oma, aduh, bahaya. Ada kungkungnya, ada popohnya, bahaya. Ada opa, oma, ada eyangnya, bahaya. Orang-orang tua lebih tidak mampu survive kalau sudah kena COVID-19 ini, ya. Oke. Sekali lagi, Bu, jangan tersinggung. Belajar menerima keadaan. Kita benar disalahkan saja, diam kok, apalagi memang salah. Saya tidak mengatakan saudara laki-laki ibu salah loh, belum tentu. Tapi baik diam. Ya, belajar tidak menyimpan kebencian, kemarahan, atau perasaan tersinggung.
Ibu sedang belajar suara kebenaran. Itu bagian dari proses pendewasaan. Ya, manage, kelola batin kita sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke. Dari wanita usia 48 tahun. Mohon nama tidak disebutkan. Memang nggak ada namanya ini ya. Salam Pak Erastus. Saya ingin menanyakan bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan suami. Suami saya orang baik, suka dengar khotbah Pak Erastus. Tapi sangat keras kepala ya Pak. Pertama dia masih merokok sampai sekarang padahal sudah tahu akibatnya. Saya sering ingatkan juga kalau anak-anak masih kecil, masih butuh bapaknya. Saya juga suka kasih link khotbah kalau Pak Erastus dan Pak Wiknyo kebetulan khotbahnya ada menyinggung tentang rokok. Tapi sampai sekarang tidak berhenti juga. Kemudian kalau saya memberitahukan untuk kebaikan, nanti dia marah-marah. Misalnya soal kunci yang suka lupa taruh di mana. Saya info dia supaya biasakan taruh di suatu tempat. Tapi dia malah marah-marah. Bilang saya ngerepotin aja. Yang ada kunci motor, mobil, rumah udah keselip beberapa kali. Dan ada yang nggak ketemu sampai sekarang. Pak, gimana cara komunikasi yang baik itu, Pak? Tiap kali saya ngomong sama dia, jadi bawaannya malas, Pak. Malas ribut. Tapi suka kesel juga karena dia suka jelekin saya. Kadang-kadang di depan anak-anak, kadang bercanda sih, tapi kadang kelewatan menurut saya. Tapi saya diamin aja. Cuma kadang saya balas juga kalau saya nggak tahan. Boleh tolong kasih nasihat, tips komunikasi yang baik. Mungkin buat saya menghadapi suami yang cukup keras ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Sehat selalu buat Pak Eras. Yang pertama, baik kepada suami maupun istri. Jangan menyinggung, menyakiti, atau menyerang, membuli, melalui canda. Jangan anggap ini sepele. Itu membuat guratan luka. Dan membuat anak tidak menghormati. Kalau suami membuli istri, misalnya istri badannya gemuk, tuh si gemuk misalnya. Itu membuat si anak jadi tidak respect. Tuh si cerewet, kamu sih ini. Sambil bercanda. Tapi itu merusak kewibawaan. Dan membuat anak kurang respect kepada orang tua. Tolong tidak dilakukan canda-canda itu. Itu menyakitkan loh. Itu akan bisa menjadi bom waktu. Istri pun juga suka begitu. Tuh papamu tuh emang begitu orangnya. Itu juga tidak boleh. Jangan. Nah, sekarang begini. Menghadapi suami yang keras kepala ini, saya sudah sering bicara loh Bu. Jangan banyak bicara. Ibu sudah bicara kan rokok tidak boleh? Ibu sengaja memberikan link ketika saya bicara mengenai rokok. Udah kan? Sudah. Ya sudah. Menang. Diam. Keep silent. Diam. Jangan bicara lagi. Lalu, jangan memberitahu di depan anak-anak. Kalau memberitahu sesuatu, itu jangan di depan anak-anak. Soal kunci, udah sering kan? Jangan bicara lagi. Pap, tadi kuncinya taruh di mana? Wah, lupa. Oh, Pap, taruh sini aja nih tempatnya. Di sini aja, Pap. Jangan begini. Udah sering gua kasih tahu emang lu keras kepala lu, ya. Emang bandel lu, ya. Bangor lu. Itu membuat suami juga luka. Cuman, wah, lupa lagi ya. Coba yuk, cari yuk. Gitu, udah. Seakan-akan bukan masalah besar. Sampai hilang. Kalau sampai hilang, ibu juga jangan merasa sakit hati. Udah biarin, mau kunci hilang, mau mobil hilang, udah. Yang penting Tuhan tidak hilang dalam hidupmu. Muliakanlah Allah dalam hidupmu. Ya ingat ya, saya mau menegaskan, jangan menjelekkan suami
atau pasangan hidup, istri di depan anak-anak, walaupun dalam bentuk canda. Ibu berkata tidak mau ngomong lagi sama dia, bawaannya malas. Ya jangan ngomong. Jangan tidak bicara karena malas. Tidak bicara karena bijak, bukan karena malas. Kalau tidak mau bicara karena malas, ibu pasti masih kecewa, kesel, mendam. Tidak mau ngomong karena malas. Itu memendam, itu nggak dewasa. Tidak mau bicara, tidak perlu bicara karena memang bijaksana. Akan membawa suasana buruk. Ini berlaku untuk semua wanita-wanita. Berlaku untuk semua bapak-bapak. Berlaku untuk semua bapak ibu. Jangan menjelek-jelekan pasangan depan anak-anak. Jangan banyak bicara. Jangan marah-marah kepada pasangan hidup depan anak-anak. Ya, ingat ya. Diam ya Bu. Ibu sudah saya beritahu begini, jangan tidak nurut. Kalau tidak nurut, ibu malah tambah sakit nanti. Males Pak, saya bicara. Males, saya nggak mau bicara lagi. Tidak mau bicara karena malas itu menyimpan dendam, kebencian. Kesel, kekecewaan, itu jadi penyakit nanti. Lepaskan saja. Tidak perlu bicara demi keselamatan kita bersama, kerukunan kau dan aku. Itu bijaksana. Oke. 0812-8149 sekian. Maaf Pak Pendeta Eras Sabdono, kalau khotbah mohon jangan kebanyakan nyanyi. Kalau boleh supaya kekusukan atau keseriusan saya jadi hilang. Ini saya, kalau bisa mohon sekali lagi mohon maaf. Baik. Masalahnya khotbah nyanyian itu pun juga bagian dari khotbah. Itu masalahnya. Mungkin Bapak termasuk orang yang tidak suka menyanyi atau tidak suka kekusukan khotbahnya terganggu. Oke. Tetapi ada banyak orang yang lewat khotbah itu tersentuh. Dan berkali-kali saya melihat bagaimana orang mendengar khotbah saya, lalu ketika saya menyanyi, justru itulah saat yang sangat momentum. Momentum yang sangat baik, menyentuh mereka, menangis. Nah, saya sebenarnya juga kadang-kadang diingatkan Tuhan. Jangan nyanyi dulu, nanti bisa merusak suasana. Tapi saya kadang-kadang nekat nyanyi juga, dan itu tidak menguntungkan. Tapi baiklah, dengan tulisan ini saya akan benar-benar lebih peka kapan nyanyi, kapan tidak nyanyi. Supaya kekusukan atau keseriusan si pendengar tidak hilang. Terima kasih ya. Untuk tulisan ini saya akan lebih memperhatikan. Tetapi untuk tidak nyanyi tidak bisa. Karena saya memang penyanyi. Makasih. Kalau Tuhan suruh diam, saya diam. Kalau suruh saya nyanyi. Tapi dengan masukan ini membuat saya lebih hati-hati. Siap. Lagi pula begini. Ini sekarang ini siapa yang nanya ya? Laki atau perempuan? Kalau ibu-ibu di kebaktian Waski, saya lebih banyak nyanyi juga tuh. Karena lebih ringan. Kadang-kadang untuk supaya tidak terlalu stres, nyanyi dulu. Ya. Oke, terima kasih tapi masukannya. Bagus, terima kasih dengan tulus. Terima kasih. Siap. 0813-3876, seterusnya wanita usia 30 tahun. Halo, salam Bapak Eras yang terkasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Eras yang sudah selalu memberkati saya dengan khotbah-khotbah Bapak Eras. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Kak Stefani yang juga selalu memberkati saya dengan share-share-nya di YouTube channelnya Kak Fani. Banyak tolong. Bapak tolong jangan baca nama saya karena ini privasi Bapak. Privasi Pak, terima kasih. Karena ini privasi Bapak, terima kasih Bapak. Saya punya satu anak laki-laki umur 8 tahun sekarang Bapak. Saya merupakan orang tua tunggal untuk anak saya. Saya akan sedikit berbagi tentang apa yang saya alami yang membuat saya dalam keadaan terpuruk sekarang. Saya jatuh dalam dosa perzinahan dan saya memiliki satu anak pada tahun 2012. Saya belum menikah Bapak, laki-laki yang bersama adalah seorang abdi negara.
Kami bersama sudah lama, kurang lebih belasan tahun. Pada tahun 2018 ketika dia sedang menjalani tugas negara, dia berselingkuh dengan seorang perempuan, akhirnya memiliki seorang anak. Waktu itu ketika saya tahu, saya sangat terpukul. Hati saya benar-benar hancur, saya benar-benar rapuh. Saya jalani hari dengan luka hati dan kekecewaan beserta kepahitan. Akhirnya pada tahun 2020, dia minta maaf dan mau kembali ke saya dan anak saya. Dia janji mau merubah. Jujur saya pikirkan anak saya. Kerinduan saya, anak saya mempunyai kedua orang tua yang utuh, Bapak. Akhirnya saya menerima dia kembali. Kami jalani hubungan ini selama 6 bulan. Tapi dia masih ketemu wanita itu di belakang saya dan mereka saling kontak. Akhirnya saya ambil satu keputusan untuk benar-benar mau melupakan semua tentang dia. Dan saya tidak peduli lagi jika anak saya harus saya besarkan tanpa sosok ayahnya. Jujur Bapak, sampai saat ini masih ada kepahitan dan luka hati saya yang saya simpan untuk laki-laki itu. Kedua orang tuanya bahkan saudara-saudara beserta perempuan itu yang jadi perselingkuhan dia. Jadi jujur sampai saat ini ada kepahitan dan luka hati yang saya simpan ya terhadap orang tuanya, saudara-saudaranya, beserta perempuan yang jadi selingkuhan itu. Saya kecewa karena perempuan itu tahu bahwa laki-laki ini memiliki istri dan anak, tapi mereka tetap bersama. Bahkan orang tua juga berperan dalam hal ini, padahal saya sudah punya anak dan sering ke rumah orang tuanya. Saya berusaha mau lupakan itu semua, tapi saya selalu gagal, Bapak. Saya mohon doakan saya, Bapak. Saya merasa bahwa hidup saya sangat tidak berarti, Bapak. Saya selalu berusaha tegar, tapi saya selalu gagal, Bapak. Saya mau bertanya apa yang harus saya lakukan jika laki-laki ini ingin kembali dengan saya, dan bagaimana caranya saya untuk tidak menyimpan kesalahan dan kepahitan ini, Bapak. Karena sungguh ini menyiksa saya, membuat saya mau berdoa juga malu kepada Tuhan. Saya tidak tenang dengan dendam dan kepahitan ini, Bapak, tapi saya kesulitan dalam melepaskan kepahitan ini. Bagaimana caranya harus mendidik anak saya agar dia bertumbuh jadi anak, tidak seperti saya menyimpan dendam untuk ayahnya. Oke. Anak ibu menjadi rusak atau tidak tergantung ibu. Kalau ibu masih menyimpan dendam, anak ibu akan rusak. Aura, suasana, spirit, atmosfer yang dihadirkan dalam rumah tangga itu busuk, itu buruk, dan itu merusak. Bagaimana cara melupakan kepahitan ini? Waduh, ini tidak gampang. Ini kepedihan hati, kekecewaan dari pengkhianatan ini luar biasa. Tidak mudah. Tapi hanya ada satu vaksinnya yang saya tawarkan. Di luar ini saya tidak yakin you bisa. Vaksin itu adalah Tuhan. Sekarang berketetapanlah untuk melupakan dia. Jangan tanya kalau dibalik nanti gimana. Nanti gimana? Tuhan kasih hikmat. Tolak atau tidak itu nanti. Jangan ditanya sekarang. Tidak bisa dijawab. Menurut saya belum bisa dijawab. Lupakan pria itu. Karena dia bukan laki-laki yang bijaksana. Bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Dia laki-laki yang kejam. Dia abdi negara. Saya nggak tahu nih apa abdi di sini. Apakah aparat sipil negara, apakah TNI, apakah Polri, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, lupakan dia. Nah, saya masalahnya tidak tahu bagaimana hidupmu dan hidup anakmu. Kamu dari mana penghasilannya, itu masalahnya. Tetapi yang saya nasihatkan itu benar. Kalau dia dengan selingkuhan itu sama-sama, ya udah. Jangan tinggal serumah, udah terlanjur dia udah pergi nih ya. Ya udah. Lupakan dia, jangan harap banyak dia balik. Mungkin ada harapan, mungkin. Tapi jangan harap besar, jangan harap kuat-kuat. Kalau bisa menurut saya lupakan. Jalani hidupmu dengan anakmu, lalu besarkan dia. Jangan mikir menikah lagi. Anda menikah lagi bisa tambah sengsara. Apalagi kalau menikah dengan pria yang udah punya anak-anak juga. Wah, you mau jadi perawat nanti. Nggak usah. Ikut Om Eras. Nak, kau masih muda. Kamu lebih muda dari anak saya. Nak, kamu ikut aku pulang ke rumah bapak berkemas-kemas. Ini vaksin nomor 1. Kau pasti bisa melupakan dia.
Kau pasti bisa memaafkan dia. Kau pasti bisa hidup sendiri tanpa siapa-siapa. Nah, kemungkinan menikah lagi bukan tidak mungkin. Tapi jangan berpikir itu sama sekali. Jalani hidup ini dan ya, aku sedih dengar begini ya. Sedih saja. Sedih. Tuhan pasti akan tolong. Oke? Aku bersama kamu, nak. Ya, saya Gembala GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Aku Bapak Rohanimu. Ya. Kalau kamu menjadi anggota suatu gereja dan tetap di situ, tetaplah di situ, bantulah gereja itu. Kalau tidak memiliki keanggotaan, kamu bisa mendaftar di GSKI Rehoboth Kelapa Gading dan dari gembalakan kamu. Ikut melindungi kamu sebagai gembala. Kuat ya. Kamu masih punya orang tua. Paling tidak orang tua rohani, Pak Erastus. Aku punya banyak staf yang bisa mendampingi kamu. Oke. Wanita usia 46 tahun dari 0857 3822 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya dan suami mengalami kesulitan finansial sejak pandemi ini. Dikarenakan kami punya cicilan kendaraan dan income dari usaha dagang suami yang merosot drastis. Akhirnya untuk membayar cicilan tersebut kami gali lubang tutup lubang. Saya bekerja sebagai karyawan, tapi gaji saya tidak cukup untuk membayar cicilan tersebut. Sempat terbersit untuk mengembalikan kendaraan tersebut ke leasing, tapi merasa berat karena sudah cukup banyak uang yang saya setorkan. Pertanyaan saya, apakah yang sebaiknya kami lakukan? 2. Saya sering mendengarkan jawaban Bapak untuk pertanyaan-pertanyaan lain, pasti ada jalan. Salahkah saya jika punya prinsip bahwa akan ada jalan untuk saya seperti jawaban Bapak? 3. Saya mendengar khotbah seorang pendeta dan pendeta tersebut mendapatkan penglihatan bahwa ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun 2023. Ini mempengaruhi pikiran saya dan saya merasa takut dengan kondisi ekonomi. Bagaimana cara menyikapinya? Yang ketiga, soal ekonomi akan dipulihkan lebih baik tidak dipercayai. Pulih boleh, nggak pulih boleh. Semua dalam kontrol Allah. Dari dulu pendeta bernubuat akan ada transformasi, ekonomi membaik, kejahatan berkurang. Ternyata salah sama sekali. Itu dari tahun 2020, 2002, 2003, puncaknya 2005. Ternyata salah. Jadi jangan harap. Pokoknya Tuhan beserta kita. Apakah yang sebaiknya kami lakukan? Ini sulit saya jawab karena saya tidak tahu gaji Anda di karyawan itu berapa. Ya, saya tidak tahu. Jadi tidak bisa menjawab secara perhitungan nominal secara ekonomi. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah pasti ada jalan? Jawaban ini juga berlaku untuk Anda. Ya. Bagaimana menyikapinya? Saya sering mengatakan begini. Saya sering berkata begini. Jalani sampai the last minute. The last minute, jalani terus. Jalani terus. Sampai the last minute. Apa? Kau buktikan. Saudara buktikan bahwa apa yang saya katakan ini benar. Ya ibu, usia 46 tahun ini. Sampai the last minute. Jalani terus. Bisa bayar, nggak bisa bayar ya sampaikan kepada leasing. Saya belum bisa bayar atau mau rescheduling. Yang tadinya 4 juta bisa nggak 2 juta. Yang penting nggak ditarik. Coba diajak bicara leasingnya. Mampunya berapa? Sampai titik tertentu ya. Nanti the last minute kalau memang harus diambil tuh mobil, harus diserahkan mobil itu. Maksud Pak? Iya. Ingat jurus ini, last minute. Tunggu last minute. Tolong beri kabar saya setelah ini. Oke. 08152775 dan seterusnya. Selamat Bapak Rohaniku, Pendeta Era Sabtono dan tim Pak Pendeta Era Sabtono. Saya bersyukur karena masih bisa mengikuti semua acara di Truth ID. Apalagi program yang menarik seperti Wanita Surgawi yang diadakan setiap Senin sore. Saya merasakan Bapak Erastus sebagai orang tua saya mengarah, mendidik saya supaya lebih mencintai Tuhan Yesus Kristus. Pertama, saya mengucapkan banyak nasihat pergumulan saat ini tentang jiwa saya. Tentang jiwa saya tahu Tuhan sudah menghapus dosa saya, tapi minta topangan doa dari Bapak Rohaniku. Walaupun mungkin Bapak Yesus banyak lagi yang dipikirkan.
Ya. Ibu ini sedang bergumul mengkonsumsi obat ahli jiwa. Oke, ya. Kami akan beri perhatian khusus ya. Tuhan tolong ibu ini. Aduh sedih ini. Ini ibu ini lagi mengalami masalah jiwa ya. Oke. Dari Seattle. Ya, Seattle. Usia 26 tahun laki-laki. Halo Om Eras, saya mau tanya kenapa kesannya bangsa Israel di zaman perjanjian lama gampang sekali menyembah Allah lain walaupun tahu konsekuensinya fatal. Iya, karena Allah Elohim Yahweh tidak kelihatan, sedangkan Allah-Allah agama lain itu bisa dilihat dan mereka itu memiliki Allah-Allah yang memiliki kegunaan, fungsi atau peran. Ada Allah kemakmuran, dewa perang, dewa kemakmuran, dewa perang, dewa apa. Dan mereka sangat terpengaruh itu, sementara Elohim Yahweh tidak kelihatan. Ini sama dengan yang kita lihat hari ini. Udah jelas Allah Bapa di surga punya langit dan bumi. Sudah jelas. Ya kan? Tapi masih saja loh mencintai dunia. Sudah jelas kita punya rumah langit baru, bumi baru. Masih betah loh di dunia. Hikmat apa yang kita bisa pelajari? Itu dia. Gampangnya selingkuh. Thank you. By the way, Om, sebelum ini saya udah kirim pertanyaan ini melalui website rehobot.org. Tolong diabaikan saja karena isinya sama. Oke. Jadi ada kecenderungan itu. Ini penyakit manusia. Allah tidak kelihatan lalu dianggap ringan, remeh. Disepelekan. Lebih percaya dewa-dewa yang kelihatan. Ini masalahnya. Sama dengan orang Kristen hari ini ada surga. Kok bisa lo lebih memilih dunia? Ada mata Tuhan melihat, kok bisa lo bikin dosa? Ya, itu. Terima kasih ya untuk pertanyaanmu dari Shuttle, laki-laki usia 26 tahun. Saudara jangan lupa mensubscribe Abam ini, menekan gambar lonceng, memberikan tanda like, nah bagus, men-share kepada orang lain untuk memberkati. Bapak Ibu, tadi saya sudah menawarkan kalau tidak punya anggota gereja, Anda masuk e-church, gereja digital, di mana saya menjadi gembala saudara. Tapi ingat, Anda saya ajak untuk pulang ke surga. Prinsipnya langit baru, bumi baru, hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Itu saja. Oke? Anda juga bisa mendukung Truth ID ini dengan dukungan doa saudara atau dukungan yang lain yang Tuhan gerakkan untuk saudara. Tuhan berkati.